kerja, terus mengidentifikasi dahulu permasalahan apa yang sedang terjadi. Berhubung anak itu lagi nangis, maka yang saya lakukan adalah menemui anak tersebut. Saya mencoba untuk membuat tenang anak tersebut supaya tidak nangis, karena kalau nangis terus bisa mengganggu jalannya pendidikan pada saat itu. Bisa jadi teman-temannya jadi kurang konsentrasi. Saya tenangkan anak tersebut, saya tanya apa penyebabnya. Kalau misalnya anak tersebut sudah tenang, saya berikan masukan kepada anak tersebut. Saya nasihati supaya anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan saya jelaskan Bu Tati memberikan hukuman tersebut karena Bu Tati sayang dengan anak itu, supaya anak tersebut tidak putus asa ke depannya, tidak ada rasa trauma, tidak sampai dia sakit hati, dan ini bisa membuat anak tersebut tidak tidak menghilangkan hak untuk anak tersebut belajar. Setelah itu saya mencoba menemui Bu Tati. Saya coba sharing, jatuhnya sharing bukan untuk menasehati. Dan saya mencoba memberikan pandangan lain terhadap Bu Tati, bahwasanya hukuman itu tidak harus bersifat yang bisa menyakiti perasaan dari siswa tersebut. Kita bisa memiliki banyak cara. Saya bersama rekan saya, Ibu Nova Sandi. Di sini saya akan meminta pendapat rekan saya terkait sebuah kasus. Di sini studi kasusnya Ibu Guru Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin, bisa dibilang cenderung galak gitu. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras. Murid-muridnya selalu mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian juga bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, seperti itu Bu Nova kasusnya. Saya meminta pendapat Bu Nova, ya, bagaimana Bu Nova menanggapi kasus Bu Tati tersebut. Iya, baik Bu. Bu Tati ini seorang guru yang bisa dibilang disiplin, agak galak, tapi juga bisa membuat siswa mendapatkan nilai yang bagus ya. Jadi begini ya Bu, kalau menurut saya, karena kebetulan saya sedang ngajar nih di sebelahnya. Ketika saya mendengar seorang murid menangis, tentu saja akan mengusik ya Bu, akan mengusik saya. Siapa yang menangis? Tentunya saya melihat, dan ketika saya mengetahui anak itu menangis, maka saya pertama yang akan saya lakukan, saya akan mendatangi anak tersebut, saya tanyakan kenapa sampai menangis gitu kan. Setelah beliau memberikan alasannya, mungkin baru saya akan mendatangi Ibu Tati tersebut gitu kan, untuk menanyakan, mensinkronkan jawaban anak dengan jawaban Ibu Tati. Nah, kalau memang pelanggarannya gitu ya, pasti ada yang sedang, ringan ataupun berat gitu ya. Mungkin alangkah baiknya Bu Tati untuk memberikan
jadi bahan perhatian anak-anak tentunya gitu. Maka anak-anak bukannya fokus pada materi yang kita berikan, justru nanti anak-anak melihat pada anak tersebut yang sedang menarik. Itu saja sih. Di sisi lain, Ibu Tati era di dalam kasus ini terkenal sebagai guru yang agak killer. Ya, bagaimana mungkin trik Bu Nova untuk bisa berkomunikasi, kemudian siswa juga bisa terfasilitasi. Jadi istilahnya mendamaikan gitu. Kalau mungkin itu tergantung pada kasusnya ya Bu ya, tergantung pada kasusnya. Kalau menurut saya memang kasusnya ringan, sepertinya hukumannya terlalu berat ya Bu ya, di atas batu panas sedang terik matahari gitu kan sambil berlutut, apalagi ini anaknya masih kelas 5 lah ya. Kita tahu sendiri anak kelas 5 itu seperti bagaimana kelakuannya, memang Bisa lagi sedang-sedang. membahayakan fisiknya iya. juga kita Ya, sebagai fisiknya rekan juga, ya, guru betul. juga harus Pasti Bu bisa. itu. Makanya kita mungkin mengingatkan saja sama Bu Tati, Bu, apakah tidak ada tindakan lainnya? Kita kan hanya menegur saja ya, itu nanti tergantung kepada Bu Tatinya sendiri. Yang penting kita mengingatkan, mungkin Bu Tati juga hilaf atau gimana gitu kan, atau memang kasusnya lebih berat, lebih baik kita bawa saja gitu kan, diskusikan dengan guru yang lain. Pasti teman-teman yang lain juga akan memiliki solusi yang lainnya juga gitu ya Bu ya jadinya. Jadi enggak dengan yang seperti itu, apalagi yang pertama mengganggu juga ya ke kelas yang lain. Itu aja sih kalau menurut Oke, saya. jadi intinya pendekatan secara Ya, personal kepada Bu Tati. sesama rekan kita bisa Betul. saling mengingatkan. Betul. Ya semuanya. Oke Bu Nova, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, pendapatnya Bu ya Bu. Rika. Face to face tentang apa yang terjadi, tentang kronologinya seperti apa, kenapa bisa ada punishment seperti itu. Saya akan tanya lebih jauh tentang kejadian yang ada di studi kasusnya Ibu Tati. Saya akan banyak bertanya tentang sebab, lalu faktornya apa, apabila memang hal tersebut bisa digantikan dengan punishment yang lain. Atau menghukum yang mendidik, kita harus samakan persepsi supaya kasus tersebut tidak terulang.